Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Aliviana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mari kita simak bersama-sama. Baik, pertama kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu apa saja dari pengeluaran negara? Ada konsumsi pemerintah, investasi pemerintah, pemberian subsidi, dan pemberian transfer. Lalu apa saja pendapatan dari pemerintah? Pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, bea masuk, dan pajak ekspor. Berikutnya adalah jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan menaikkan belanja pemerintah berupa subsidi dan penurunan pajak yang dilakukan saat deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi adalah saat ekonomi di suatu negara sedang turun, sehingga pemerintah akan memberikan subsidi untuk menaikkan agregat perekonomian. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pengurangan belanja pemerintah atau subsidi dan atau peningkatan pajak, dan dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan inflasi, di mana untuk menekan permintaan. Lalu contoh kebijakan fiskal yang ada di Indonesia diantaranya yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada subsidi BBM dan gas yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan masyarakat. Lalu ada penetapan harga eceran tertinggi, merupakan penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, umumnya untuk obat-obatan dan sembako. Beralih ke materi kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral atau yang kita kenal Bank Indonesia untuk memengaruhi kegiatan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sehingga suatu pertumbuhan ekonomi di negara akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar khususnya saat inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang dilakukan pada saat deflasi. Apa itu deflasi? Deflasi yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah saat ekonomi masyarakat sedang menurun dan adanya penurunan harga barang dan disertai nilai mata uang yang bertambah karena jumlah uang yang beredar sedikit. Tujuannya dari kebijakan moneter ekspansif adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dilakukan saat inflasi atau untuk mengatasi inflasi. Nah, inflasi adalah keadaan di saat menurunnya nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan harga barang akan naik. Selanjutnya adalah instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan pasar terbuka atau open market policy, di mana kebijakan bank sentral atau Bank Indonesia dengan membeli atau menjual surat berharga. Jadi saat inflasi, Bank Indonesia akan menjual surat berharga.
Dan saat deflasi, Bank Indonesia akan membeli surat berharga dari masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount rate policy, di mana Bank Indonesia akan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Saat deflasi, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga. Sedangkan saat inflasi, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga agar masyarakat mau menabung. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yaitu Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Kebijakan tersebut adalah saat inflasi, maka Bank Sentral akan menurunkan cadangan kas minimum. Sedangkan saat deflasi, bank akan menaikkan cadangan kas minimum. Berikutnya yang keempat, ada kebijakan kredit selektif dan kredit longgar, di mana kebijakan dari Bank Sentral untuk memperketat atau melonggarkan syarat kredit. Saat inflasi, maka Bank Sentral akan memperketat syarat kredit. Sedangkan saat deflasi, maka Bank Indonesia akan melonggarkan syarat kredit. Selanjutnya ada dorongan moral yang terbagi menjadi dua, yaitu tight money policy atau politik uang ketat, di mana Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat berharga, meningkatkan suku bunga, menaikkan cadangan kas minimum, dan memperketat syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Lalu ada easy money policy, yaitu politik uang longgar, di mana Bank Sentral untuk menambah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga dari masyarakat, menurunkan suku bunga, menurunkan cadangan kas minimum, dan melonggarkan syarat pemberian dari kredit. Ada juga centering, yaitu kebijakan dari Bank Sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri. Kebijakan devaluasi dan revaluasi, di mana kebijakan devaluasi adalah kebijakan Bank Sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Sedangkan kebijakan revaluasi adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Ada juga mencetak uang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir ada menarik dan memusnahkan uang lama dalam rangka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.